sering saya manggil Roh Kudus, Roh Kudus. Itu tuh orang-orang menghakimi loh. Apaan sih dikit-dikit Roh Kudus? Gak perlu lah, manggil-manggil Roh Kudus gitu. Siapa itu? Pak, ada lah. Kayak gak bisa dikendalikan itu loh. Betapa luar biasanya Tuhan. Jadi aku pengen mengekspresikan gitu loh. Apa next setelah dibaptis Roh Kudus apa? Mungkin satu katanya adalah Halo Jemaat GB Kristus Mencipta, juga pemirsa setia Disciple TV. Sekarang kita ketemu lagi ya dengan Disciple TV. Periode kali ini kita akan bertemu dengan Cece Paulina Wijaya. Ibu Halo. Paulina Wijaya ya. Ini kedua kalinya ya kita bertemu ya dalam Disciple TV. ya, Kalau ingat yang pertama dulu kita bahas apa Bu Paulin? jodoh. Jodoh dari Tuhan. Johan ya, tapi ternyata jodohnya bukan Oscar. Johan tapi Oscar ya. Terakhir mungkin saya tanyanya banyak-banyak, tapi karena berkaitan dengan jodoh dari Tuhan, mungkin nama-nama atau kisah-kisahnya agak disensor-sensor sedikit. Tapi kali ini kita akan bahas tentang Roh Kudus. Ya. Jadi nggak perlu disensor, akan buka-bukaan. Saya akan tanya sedetail mungkin supaya pemirsa bisa tahu apa yang Cece Paulin alami Ya, sip. bersama Roh Kudus. Oke, singkat cerita langsung kita mulai ya, Cece Paulin. Bagaimana sih dulu waktu pertama kali kisahnya bisa ketemu sama namanya Roh Kudus dan mengalami Roh Kudus? Oke, kalau pribadi Roh Kudus itu nggak asing karena sekolah di sekolah Kristen. Sekolah Kristen, sekolah mana ini? Di Petra, jadi boleh dibuka. Petra ya, sekolah Kristen banget waktu itu Petra. Betul. Cuman memang konsep Roh Kudusnya itu ya lebih abstrak lah gitu ya, tidak terlalu nyata sampai kemudian bisa bertemu dengan Gereja Kristus Pencipta. Juga ada suatu persekutuan namanya Youth Fellowship zaman itu yang Youth Fellowship ya, yang semacam persekutuan anak muda gitu ya. Betul. Yang cukup mengalami kehadiran Roh Kudus secara nyata juga. Nah, saya bertobat ini sudah 30 tahun, genap 30 tahun ini. Jadi waktu tahun umur 94. Ya, jadi masih 14 tahun. Jadi saya nggak bisa kasih runtut ya tahun berapa, di mana urutannya nggak bisa. Ya. Tapi momen-momen pentingnya lah yang saya bisa Momen share. pentingnya. Tahun 94 ini ya, sudah 30 waktu tahun, bayangkan. SMP. Betul. SMP Petra Manyar, kelas... Bukan, SMP-nya masih Petra yang Bongu. Oh, SMP-nya jadi SMA ini ceritanya? SMP. Berarti SMP Mendamu ya? Iya, betul. Oke. Mengalami Roh Kudus ini. Nah, kemudian bertobat sungguh-sungguh di Kristus Pencipta sambil ikut persekutuan itu juga. Jadi mulai mengenal tentang pribadi Roh Kudus ya, bukan hanya konsep lagi gitu. Ya. Nah, Jadi mulai bertobatnya SMP nih, Ya. kelas 2 ya? Betul. Kelas 2. Kita kenal ya. Jadi kurang lebih masih tahu ya, kelas 2 SMP bertobat. Bertobatnya di mana tuh? Saya coba tarik agak mundur dikit ya. Bertobatnya itu, jadi karena di sekolah Kristen, kemudian juga ada teman-teman yang pergi gereja lain, tapi ke gerejanya itu kayaknya saya pernah nyinggung nih, dijodohin ya, di sesi jodoh itu. Ke gerejanya sambil lihat cowok cakep gitu loh. Oh. Nah, ada motif-motif lain. Nah, gereja lain ini tapi betul, ya. gereja lain. Di Bojoros soalnya nggak ada yang nggak ada. Ya. Mungkin waktu itu adalah Koko Iwan waktu itu iya, salah iya. satunya. Nah, terus ada tetangga yang kenal dengan mama saya mau ngajak ke Gereja Kristus Mencipta, tapi dan ke persekutuan anak ke Gereja Kristus Mencipta lah ya. Terus tapi mama saya enggan kan ya, enggak mau ngeles kan belum percaya Tuhan itu. Anakku gitu. Oh, Kan sekolahnya sekolah Kristen. Yang diajak mamanya, tapi mamanya mengizinkan anaknya aja yang pergi. Betul, karena untuk menghindari, nggak mau kan. Terus diajak ke persekutuan anak mudanya sambil diajak gereja juga. Nah, yang nginjili saya itu Oma Dora. Oke. Jadi mamanya Bu Tante Hana, Hana, mamanya Tante Hana, Cihana. Jadi dia diajak ke suatu ruangan khusus setelah ibadah, cerita. Dan ini benar sebenarnya konsepnya itu sudah tahu semua ya dari sekolah Kristen. Tapi hari itu saya merasa bahwa beda gitu, karena sejak mendengarkan. Jadi datang ke ibadah umum, betul. kemudian diajak ke ruangan khusus sama Oma Dora ya. Betul, ke ruangan yang setelah itu kita sering berdoa bareng itu loh. Oke. Nah, zaman-zaman belajar. Nah, kemudian di situ itu dengar hal-hal yang sebenarnya sudah dengar waktu di sekolah gitu kan ya, atau di gereja yang cari cowok cakep itu. Tapi di suasana yang sangat sederhana berdua itu bisa kerasa beda. Pesannya masuk dan sejak saat itu sudah tidak takut mati lagi, tidak takut hantu gitu. Mulai
tidak ada dorongan untuk fantasi seksual yang seperti yang dulu-dulu lagi gitu. Jadi saya merasa pertobatannya ya itu yang sungguh-sungguh. Pertobatan, momen pertobatannya ya. Betul. Terima Yesus, didoakan dan yakin akan keselamatan ya. Betul. Itu Kemudian momen ya. Ikut banyak acara-acara kan, kayak retreat lah, nanti ada acara kayak ibadahnya, kemudian kayak ada seminar gitu, ya dengar tentang Roh Kudus, baptisan Roh Kudus, manifestasinya bahasa Roh, itu akan ada kuasa. Tapi di momen-momen itu justru saya belum dibaptis Roh Kudus. Belum ya, jadi Ya, cuma pengetahuannya masuk. Sudah dapat kan ya, bukan hanya konsep tapi pribadi. Kerinduannya juga ada sebenarnya ya. Nah, sambil dengar-dengar itu semakin rindu dong gitu loh. Aku ya mau, aku Jadi ya awalnya mau. rindunya kecil membesar nih Betul, ceritanya ya. aku ya mau tapi masih belum. Masih belum. Nah, tapi kemudian jalan terus kan, ikut di acaranya persekutuan itu ada doa bersama. Nah, waktu doa bersama itu ya bukan bicara tentang mau baptis Roh Kudus gitu. Tapi kita berdoa bersama aja, nyembah gitu. Nah, di sanalah tahu-tahu ini bahasa Jermannya gitu ya. Bukan tempe-tempe, tahu-tahu saya dibaptis Roh Kudus gitu, bisa berbahasa Roh. Di momen itu ya. Betul. Jadi saya nggak inget ya rumahnya di mana, itu rumah siapa, Oh, acara di rumah apa. salah Betul, satu betul. Kayak persekutuan suatu itu tempat ya. gitu ya. Tapi saya ingat dia itu sederhana banget aja, kami duduk Berapa di orang? lantai. Nah, itu belas juga saudara ingat. Oh, kira-kira satu komsel gitu ya Ya, kira-kira. mungkin lah ya. Puluhan lah mentok-mentok gitu ya. Jadi berdoa bersama aja. Kayaknya suasananya juga temaram-temaram. Mungkin kayak siang lampunya nggak dinyalakan semua gitu. Oh, siang hari ya. Ini kelas 2 masih ya? Nah, itu juga sudah lupa. Tapi nggak jauh-jauh dari situ. Jadi Jadi kira-kira masih setahunan SMP. lah ya, masa-masa Betul. 2 atau kelas 3 SMP ya. Betul, nggak jauh dari situ. Dan suasananya temaram-temaram gitu. Tapi tetap haus kan, aku pengen mengenalmu lebih banyak. Oh ya memang salah satu yang ekstrim juga ketika sejak bertobat itu semakin rindu untuk mengenal firman. Jadi baca Alkitab. Tiap hari, gitu tiap ya. saat kepingin menentukan Betul. firman gitu ya. Baca Alkitab, makanya orang-orang kan hanya lihat, saya kok menangan kalau kuis Alkitab gitu. Padahal itu adanya bonus. Itu bonus karena bertobat kemudian saya... Kalau di komsel saya saingannya sama Bu Debi nanti. Oh, berarti. Ya. Kalau antar komsel mungkin untung nggak satu komsel ya. Ya, wakil komsel saya lawan komselnya Colin. Saya sudah selesai eranya mungkin. Nah, tapi ya itu. Jadi orang lihatnya hanya, wah Paul ini Alkitab berjalan, tapi itu benar-benar karena Roh Kudus yang menggerakkan. Jadi haus akan firman, haus juga untuk mengalami kuasa Roh Kudus lebih nyata seperti apa sih gitu ya. Ya bayangin juga kok bisa ada bahasa-bahasa seperti itu, suara-suara seperti itu tuh gimana gitu loh. Nah, ternyata di pertemuan yang sederhana itu yang saya nggak ingat juga awal mulanya gimana, saya cuma bisa membayangkan itu ya cuma mau berdoa bersama aja gitu loh. Oh, jadi Mungkin ceritanya mau doa ya, mau doa mungkin ada bareng. firmannya singkat juga mungkin ya. Tapi bukan khusus tentang Roh ini Kudus. adalah pertemuan baptisan Roh Kudus, Ya. bukan. Tapi di sana dibaptis Roh Kudus dan sejak itu ya semakin mengalami perubahan-perubahan lagi, semakin mengalami kehausan dan di masa-masa kalau saya down, contohnya waktu mama saya nggak ada itu ya, itu kan masa yang ketika saya bisa kayak putus asa banget, saya sampai bilang sama suami saya, lihat Alkitab nih, mohon maaf jangan ditiru ya, disclaimerin ya, pengen saya banting gitu rasanya, ada kemarahan, campur kesedihan, campur kehilangan, kecewaan, campur aduk, tapi saya tetap nangis gitu kan. Terus kayak yang kapan hari yang urusan jodoh-jodoh itu kan ya marah juga itu ya, nangis terus coba bisanya, tapi saya cuma ingat gini, saya nggak lagi bisa percaya ya, ngomongnya aku ya sama Tuhan, aku nggak bisa percaya sama kamu, Tuhan sebenarnya marah, jengkel, nggak terima, nggak cocok nih rencanamu, perintahmu, aturanmu nggak cocok, tapi ya sudah aku nangisnya sama kamu gitu ya. Nah, Roh Kudus itu bekerja luar biasa Di saat, gitu ya. yang berat itu ya. Betul. Roh Kudus ya, Jadi bekerja. semakin merasakan bahwa dia itu pribadi gitu. Saya tarik agak mundur lagi ke detail ngalami Roh Kudus ya. Yes. Kan orang-orang yang belum mengalami atau yang kepingin tapi sampai hari ini mungkin nggak ngerti bahasa Roh itu seperti apa, Belum nggak dibaptis Roh mengalami, Kudus gitu belum ya. dibaptis Roh Kudus. Pingin tahu kayak apa sih yang dirasakan, apa sih yang bedanya sama sebelum-sebelumnya ada retreat, ada baptisan Roh Kudus yang tadi ceritanya pengetahuannya masuk, kepingin tapi rindunya tambah nambah. Tapi di momen doa malam atau doa di rumah itu Yang malam atau apa apa itu sih yang dialami itu apa gitu loh? Iya. Bedanya. Yang pasti itu mungkin terkejut ya, karena kan tidak nyangka kan. Nggak expect ya Oh, sebenarnya. betul, sudah dengar dengan Roh Kudus, pengen tapi belum. Ya bersyukur juga mungkin sangat ditopang dengan namanya firman saat itu ya. Juga ada komunitas banyak kan. Jadi ya
nggak kecewa gitu loh. Kalau belum ya udah ditunggu lagi aja. Ini momen gitu. sebelumnya ya ini ya, Betul. belum dapet kok. Betul. Aku nggak dapet, sebelahku kok dapet. Iya, ya Kan tetap sering ya mungkin seperti itu dihibur, ya. nggak dipandang aneh gitu. Terus kemudian kan tetap Roh Kudus itu tetap ada tapi belum senyata seperti dibaptis Roh Kudus kan. Buktinya saya haus sama firman terus itu. Ya, jadi manifestasinya haus tapi belum yang kayak baptisan Roh Kudusnya ya. Sampai mungkin, betul, belum yang sampai nyata banget. Jadi ketika hal itu terjadi ya nggak expect tiba-tiba kan. aja ya. Betul, nggak expect jadi ya seneng gitu. Tambah merasanya ya ini jadi sama aja sih. Kalau kita di baptis Roh Kudus bareng-bareng ya seneng ya kayak wah cepet gitu. Tapi ternyata pada waktu sendirian dan itu sudah melewati masa berbulan-bulan kemudian atau hitungan tahun, ya tetap juga merasa itu personal gitu loh. Nah rasanya. Coba saya lebih bayangkan kejadiannya ya. Jadi doa lagi pujian gitu mungkin ya. Betul kan doa banyak nyembah. Lagi pujian. Soalnya kalau nggak lagi pujian tiba-tiba baptisan Roh Kudus kaget mungkin ya. Nah siapa tahu bisa juga gitu. Bisa juga, iya. Lebih expert lagi. Nah, tapi ini saya bayangkan ada puji-pujian, terus menyembah, tiba-tiba Cece Pauline ini mengalami. Iya, bisa berbahasa roh. Apa yang dia rasakan? Nah, itu yang ingin saya tahu. Saya nggak ingat, betul. Nggak sadar keluar sendiri ya, tanpa kontrol. Betul. Ya. Jadi kan ada rasa-rasa waktu kepengen itu kan gini, apa nih niru atau gimana gitu ya? Tapi kan nggak ada kan? Yang lain kan nggak kan? Yang lain nggak terlalu. Tadi kan takutnya niru atau enggak? Bukan. Maksud saya kalau yang dulu sebelumnya itu, itu sebenarnya mekanismenya gimana sih baptisan Roh Kudus gitu kan ya? Bahasa roh kok keluarnya gimana? Apa niru atau gimana? Tapi kan saya mikirnya meskipun masih kecil ya, itu harus kayak sesuatu yang spontan kan. Gitu loh. Sudah nangkep ya, mestinya sesuatu yang tidak dibuat-buat. Betul, apalagi memang saya ini ya bermoral, berprinsip, jadi ya nggak mau niru-niru, nggak mau buat-buat. Jadi ya udah nunggu aja lah. Ya waktu itu ya tiba-tiba itu aja. Tiba-tiba ya. Tapi memang saya mau menyoroti gini ya, buat teman-teman. Saya mikir-mikir kan, kenapa saya juga nggak inget detail. Tadi kan Kok Iwan kan rasanya pengen tahu detailnya kejadiannya persis gimana. Saya hanya inget persis itu sesuatu yang mengejutkan. Karena kok nggak lagi mau di bab Roh Kudus, tapi saya bisa berbahasa roh sendiri. Seneng, tapi saya juga nggak inget banget senengnya tuh bakal seperti kayak apa ya. Setelah saya terkejut ya. Gitu ya. Tapi memang ya setelahnya itu gitu loh, semakin terus ya. Semakin bergairah. Dan memang salah satu manifestasi Roh Kudus yang saya rasakan cukup nyata dalam hidup saya waktu itu adalah sukacita. Karena benar-benar sukacita sampai tertawa ya. Karena di dalam kehidupan saya yang sebelumnya itu sebelum mengenal Yesus itu banyak kesedihan, kekecewaan, kebingungan. Jadi sering nangis. Saya udah pernah cerita nggak ya bahwa belum orang kalau ini melihat saya itu kayak dijulukin di dalam bahasa daerah etnis Tionghoa tertentu tuh mukanya kok murem nggak bawa hoki gitu ya. Sebelum bertobat ini betul, ya. Betul, sebelum bertobat, sebelum mengenal Yesus, sebelum semakin mengalami Tuhan itu ngamuan apalagi gitu-gitu kan ya. Tapi jadi ada banyak kesedihan yang terpendam gitu, kesedihan, kemarahan gitu. Tapi saya ingat banyak kejadian setelah itu pengalaman dengan Roh Kudus semakin nyata kan. Jadi itu momen pertama kalinya itu yang paling terasa tuh nggak expect. Kok bisa kaget, bahasa roh sendiri, dialami, seneng dan cerita dong pasti. Aku udah baptis Roh Kudus padahal nggak lagi ya, ada ya. penumpangan tangan kan. Tapi yang paling penting itu setelahnya itu. Setelahnya itu kan jalan terus gitu. Iya. Apalagi Roh Kudus. Dan karena nggak tahu apa-apa ya itu, ternyata ada yang namanya bisa bersuka cita sampai kayak gitu, atau nangis bisa nangis sampai kayak gitu. Bisa tertawa itu tadi ya, sukacita. Nanti kadang bisa ketika sama Roh Kudus bisa punya belas kasih sama orang, bisa mendoakan sampai benar-benar membayangkan gimana sih kebutuhan orang itu. Jadi yang penting itu memang setelah itu ya, saya rasa ya. Momennya itu memang penting, tapi setelah itu bagaimana kita minta sama Roh Kudus, ayo nyatakan kamu nih kayak apa sih lebih lagi ya. Betul. Jadi momen itu kaget, kemudian ini SMP kelas 3 lah ya membayangkan tadi kalau kronologisnya ini bantu nginget-nginget ya. Iya. Bantu nginget-nginget. Tapi kan mulai di ibadah terus merindukan Tuhan. Saya itu ingat banget ya waktu itu Cece Pauline kalau di ibadah selalu ekspresifnya, kemudian sukacitanya,
lawatan Tuhannya itu saya paling gampang kalau ngeliat lawatan Tuhan itu ngeliat Paulina. Ya, itu mungkin juga, thank you ya Iwas sudah ngingetin ya. Saya pikir-pikir waktu saya masih ke gereja-gereja yang Roh Kudus hanyalah konsep, atau ke gereja yang saya hanya mencari cowok cakep, ya nggak kebayang lah bisa kayak gitu itu. Jadi memang jadi bersyukur ya kalau gereja nggak ada cowok cakepnya, itu kita bersyukur. Bukan, ya. Maksudnya ini kan saya tidak mencari cowok cakep, tapi di Kristus Pencipta tetap ada cowok cakep. Cewek cowok cakep kan mengganggu konsentrasi kita ya, mungkin begitu. Kalau ini kan konsentrasinya sama Tuhan. Nah, ketika semakin mengalami Roh Kudus, yaitu kayak nggak bisa dikendalikan gitu loh. Betapa luar biasanya Tuhan. Jadi aku pengen mengekspresikan gitu loh. Aku nggak tahan untuk nggak mengekspresikan. Jadi mungkin beberapa orang itu ini mungkin lah ya, misalkan ada yang mikir, ini soalnya saya tahu juga ada salah satu teman baik saya itu bilang gini, dulu tuh sebenarnya aku datang ke gereja ini mikir, orang ini gila dah ini, ngapain kok mencak-mencak di dalam gitu loh. Teriak-teriak, nangis-nangis. Nggak, yang dia sangat soroti saat itu sih, yang aku loh, nggak tahu nih kalau ada yang sebenarnya merasa aneh melihat saya teriak dan nangis, saya nggak tahu. Tapi yang teman saya yang ini tuh, ceritanya ini kok mencak-mencak kayak orang gila. Tapi ternyata setelah itu ya, semakin dia mengalami Tuhan, oh iya ya, ini loh. Ekspresi manifestasi dari kalau kita itu keren banget Tuhan itu, baik banget, sayang banget Tuhan itu sama aku, dan aku pengen nyatakan, aku gemes sama kamu Tuhan, aku sayang banget sama kamu, aku bangga Soro, aku mau belajar percaya sama kamu. Ya itulah. Sekarang sebelumnya ya nggak bisa untuk bisa berekspresi seperti itu. Oke. Kira-kira yang dialami sama Cece Pauline ini kan sudah cukup detail ya. Pertanyaan saya, apakah yang dialami ini harus sama dengan setiap teman-teman di sini yang mendengarkan, kemudian nanti yang melihat Disciple TV? Aku belum kok. Apakah yang seperti itu yang harus dialami oleh semua orang yang percaya Roh Kudus ini? Ataukah mungkin tidak harus seperti itu? Nah ini, kira-kira kalau Cece Pauline bisa bantu jawab? Betul. Sekali kalau pertanyaan diajukan ya, karena akan bisa menguraikan stereotip. Harus begini, harus begitu. Tentu tidak perlu sama seperti saya. Nah, saya mau kasih contoh salah satu anak rohani saya gitu ya. Dia dari latar belakang keluarga kayak saya ini, saya tidak tahu sekolahnya seperti apa, tapi keluarganya ke gereja yang Roh Kudus hanya konsep gitu. Tapi kemudian beranjak dewasa ke gereja-gereja yang lebih mengenal Roh Kudus itu juga sebagai pribadi, kuasa gitu kan ya. Tapi ya belum mengalami baptisan Roh Kudus, juga nggak diajarkan secara khusus kali ya. Ketika ke Kristus Pencipta, kemudian mulai mengenal konsep ini, pertama kali kelas disciple belum, kemudian setelah itu juga belum. Yang kedua akhirnya sudah dibaptis Roh Kudus, tapi waktu saya follow up tuh rasanya kayak iya C, dan kalau di pertemuan-pertemuan yang kecil-kecil gitu rasanya kok nggak ada suaranya, kok kayak ini nggak dilatih nggak dihidupi gitu ya. Tapi saya pokoknya tetap beda banget lah sama Cece Pauline yang dulu itu yang ngalami Roh Kudus itu beda. Langsung kayak drastis, manifestasinya nggak sama kan, ya. Betul gitu ya. Nah, tapi saya tetap bertumbuh bersama dengan dia, menolong dia untuk semakin fokus sama Tuhan, mengenal Bapa itu lebih utuh, lebih mendalam gitu ya. Nah, ternyata akhir-akhir ini saya dengar bahwa sebenarnya dia sudah semakin mengalami manifestasi Roh Kudus dalam hidupnya gitu. Jadi ada situasi-situasi itu dia sudah gampang berbahasa roh. Dan berbahasa roh dan datang sama Tuhan, berani minta, berani untuk berperang rohani bahkan juga gitu. Jadi saya surprise. Oh ya wes, benar-benar kok Roh Kudus, engkau itu super unik, super personal, dan super bisa aku andalkan juga. Ya. Pasti tidak harus seperti yang aku alami, tapi kalau aku sabar, aku tetap menolong. Yang penting kan kita tetap saling bertumbuh untuk supaya satu sama lain itu bisa fokusnya ke Tuhan gitu ya. Ya. Nah, nanti Roh Kudus punya caranya sendiri masing-masing untuk mengalami kehadiran dan kuasa Roh Kudus itu semakin nyata. Yang penting mungkin pesan saya nih ya, jangan terintimidasi ya. Karena saya yakin Roh Kudus bukan roh yang mengintimidasi ya. Betul. Jadi misalnya teman-teman mungkin belum atau nggak sama bentuk manifestasinya, kemudian terintimidasi. Ya kalau intimidasi sih pasti bukan dari Tuhan ya. Tapi kalau
teman-teman mengalami rindu, saya rasa manifestasinya bisa macam-macam. Betul. Gitu ya, seperti dan tadi anak intimidasi binaannya. itu bisa macam-macam ya. Bisa kayak tertuduh, aku nih salah apa? Atau yang merasa tidak berharga, aku kurang apa? Karena sebenarnya di balik kayak saya sendiri kan, saya kan mikir-mikir juga ya. Kenapa butuh waktu untuk kemudian saya bisa dibaptis Roh Kudus ya? Dengan pengertian yang benar sesuai Alkitab itu karena memang sudah kenyang dengan konsep yang dulu bahwa Roh Kudus itu konsep aja gitu kan. Sebagai pribadi itu enggak terlalu nyata lah. Bapa Yesus disebut, tapi Roh Kudus disebut itu Aneh. Aneh, jarang banget. Nah, jadi sudah ada kayak mental block mungkin ya di masa lalu dalam kehidupan saya. Ada luka-luka banyak juga. Ya. Nah, itu kayak butuh waktu untuk saya berani percaya bahwa roh yang keren gitu tuh mau hidup tadi dalam saya gitu loh. Nah, sampai tiba waktunya sudah siap. Jadi teman-teman yang bukan karena salah apa, kurang apa, karena sudah diselesaikan oleh Yesus di kayu salib kan. Tapi ini sedang prosesnya untuk Tuhan sembuhkan, pulihkan, bebaskan, sampai kita berani membiarkan Dia untuk bekerja semakin bebas dalam kehidupan kita. Kemudian pemikiran-pemikiran yang gak alkitabiah itu diruntuhkan pelan-pelan. Percayalah bahwa Bapa Yesus itu jauh lebih rindu daripada kita untuk kita dibaptis Roh Kudus. Oke, jadi sebelum momen waktu mengalami Roh Kudusnya sudah diceritakan dengan lengkap, termasuk tadi anak binaannya juga dengan variasi yang mungkin berbeda. Nah, terakhir nih pertanyaan buat Cece Pauline, afternya kan? Ya. Kan itu bukan final dari semua yang kita mau tuju. Betul. Cuma dapat manifestasinya selesai. Tapi justru setelah mengalami kepenuhan Roh Kudus, dibaptis Roh Kudus dengan cara yang berbeda-beda dengan manifestasi, kira-kira apa sih yang mesti dilakukan untuk meneruskannya ini bagaimana, menjaganya bagaimana, kemudian apa yang harus kita lakukan? Kalau kita dengar pertanyaan seperti ini kan kita bisanya sudah mikir, wah 1, 2, 3 yang rumit, yang simpel. Kabar baiknya adalah justru ya Roh Kudus itu yang bisa membuat semua yang rumit, susah itu menjadi simpel dan gampang dan ringan dan menyenangkan. Jadi apa satu katanya gitu ya untuk bisa mewakili apa Oke, gas. nextnya? Satu kata cukup, teruskan gitu ya. Apa next setelah dibaptis Roh Kudus itu apa? Mungkin satu katanya adalah ayo gitu. Ayo Roh Kudus, apa lagi? Ya. Ayo apa lagi? Ayo kerja lagi gitu kali. Oh, Dan, jadi terus-terusan kayak gitu ya? Betul. Everyday ya? Betul. Dan ada sesuatu lagi nih, kuasamu, terus seperti apa pribadi Bapa itu, dan firman, ada lagi nih, ada lagi. Pasti ini aku belum cukup banyak memang mengerti. belum selesai ya? Belum cukup banyak Belum mengalami. Roh Kudus ngomong-ngomong sama aku. Nah, apalagi ketika kira-kira berapa tahun lalu ya, mungkin sudah 10 tahun kalau dihitung sekarang ya, Ciana yang lebih ingat ya. Waktu itu pengajarannya menekankan untuk kesekian lagi tentang Roh Kudus itu secara lebih nyata. Di saat itu kan disebutkan Roh Kudus itu Parakletos, pendoa syafaat, konselor 24 jam. Itu tuh semakin nyata saya memanggil dia. Jadi sekarang ini sehari-harinya itu saya sudah sangat gantian Bapa Yesus Roh Kudus itu. Dulu itu kan juga tahu bahwa Roh Kudus itu nyata bekerja ya, yang bikin saya bisa berdoa syafaat, ketawa, bisa cari dia meskipun lagi mangkel mungkin sama Bapak sendiri juga mangkelnya bukannya sama orang. Itu Roh Kudus. Tapi ya jarang, ya itu kan aneh kan. Tapi sejak di pengajaran Roh Kudus semakin dibukakan gitu ya, lebih dalam lagi tuh. Mak sering saya manggil Roh Kudus, Roh Kudus. Itu tuh orang-orang menghakimi loh. Apaan sih dikit-dikit Roh Kudus? Gak perlu lah, manggil-manggil Roh Kudus gitu. Apa itu? Pak, ada lah. Kok maksudnya bisa denger kita lagi berdoa sih? Enggak, soalnya sehari-hari. Iya. Sehari-hari saya tuh manggil Roh Kudus. Oh, pas waktu lagi bergaul, rame-rame gini Roh ya? Kudus gimana ini ya? Terus ada yang menghakimi nih ceritanya. Iya, kok dikit-dikit Roh Kudus sih? Roh Kudus gimana caranya? Aduh Roh Kudus aku bingung. Jadi aku belum benar-benar manggil. Nah, itu kerennya memang akhirnya Roh Kudus itu semakin nyata. Dalam kehidupan sehari-hari itu sangat nyata. Bukain terus ya. Dan semakin best friend banget lah sudah. Bukan hanya buka secara pengertian ya, tapi pribadinya itu best friend banget nyata. Jadi tambah menyenangkan. Apakah itu berarti nggak pernah sedih, nggak pernah marah, nggak pernah kecewa, nggak pernah iri? Loh ya masih bisa. Tapi karena memang yang dipanggil terus itu Roh Kudus, akhirnya ya cepet sirnanya. Bahkan misalnya ini yang terbaru ini jangan cerita yang lama-lama ya, terbaru ini. Ya, ini kan habis konflik gitu ya, konflik sama suami, suami yang merembet ke anak juga gitu ya.
saya lagi dibukakan tentang gini, saya ini kok hitung-hitungan. Saya pikir pertamanya saya ini hitung-hitungan hanya kalau siapa nggak ganti galon, siapa masang diffuser, siapa apa itu sudah punya bagiannya. Saya pikir hanya itu, tapi ternyata setelah konflik itu saya baru sadar. Saya kan kali ini gini, biasanya saya tuh cepat minta maaf dalam arti, ya wes kamu minta maaf nanti biar dia juga minta maaf. Nah, tapi kali ini saya nggak mau gitu loh. Saya udah belajar nggak seperti itu. Jadi saya tunggu Roh Kudus maunya apa, ternyata saya ini juga masih punya hitung-hitungan di dalam memaafkan. Nah, akhirnya jadi semalam tadi tuh saya merasa dibebaskan banget karena ya aku tahu bahwa ternyata aku hitung-hitungan bukan hanya soal pekerjaan rumah tangga atau ngurus anak atau pekerjaan-pekerjaan atau pelayanan, tapi juga ternyata di dalam memaafkan juga hitung-hitungan. Jadi akhirnya saya langsung rela, saya langsung sadar kesalahan saya itu apa. Saya juga mau memaafkan suami meskipun suami mungkin masih nggak enak juga perasaannya. Ya udah, jadi pagi-pagi subuh-subuh saya peluk gitu. Sudah agak pagi lagi saya maaf ya kok gitu. Dan ya sudah setelah itu ya cepet. Suami juga minta maaf ya. Betul, Roh Kudus gitu. Okay. Apa sih ini Roh Kudus gitu. Luar biasa sekali ya. Jadi kita sudah dengarkan pengalaman dari pertobatannya, mengalami Roh Kudusnya, manifestasi Roh Kudus yang berbeda-beda di setiap pribadi. Dan kemudian sampai hari ini, itu pengalaman SMP ya, tapi sampai hari ini sudah beranak dan nanti akan bercucu juga ya, beranak cucu, itu nggak berhenti. Pengalaman dengan Roh Kudus itu nggak akan pernah selesai, nggak akan pernah final, tapi terus hari demi hari. Jadi pesan untuk teman-teman semua Disciple TV yang menonton, jadi yang baik yang belum mengalami, yang lagi rindu-rindunya, lagi mengalami hari-hari ini, dan yang setelah mengalami, apa aja yang kita perlu dengarkan di Disciple TV kali ini. Oke, kita bisa jumpa lagi di Disciple TV berikutnya. Nantikan terus untuk apa yang akan kita sampaikan, kita akan sharingkan. Disciple TV, ada berkat di balik pemuritan.